Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak. Jadi kita ini ya, tadi saya sudah katakan berbeda dengan pembelajaran karena ini kita beda ajaran ya dalam teologi, khususnya tentang Tritunggal. Berarti ini berbicara tentang antitesis terhadap ajaran Unitarian. Nah, ini yang kita akan lihat. Ini menarik ya. Nanti kita akan lihat juga sepintas perbedaan antara Unitarian dan Oneness. Apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan? Itu nanti ya. Jadi ini penting. Saya sudah pernah ikut 2 tahun dimasukkan dalam tim untuk bedah ajaran juga. Ada satu tim tuh terdiri dari dosen dari beberapa sekolah teologi ya, termasuk dari STTRII ya, Reform juga ada di situ. Kemudian ada anak buah Pak Stefri Lumintang juga ya, orang kita orang Nias ada juga. Dari GRII ada, itu orang Chinese ya. Kemudian dari beberapa STT lainnya, ya STT yang Injili di Semarang itu ya, ada orang Chinese juga di situ yang ikut. Ya, mereka rata-rata S3, minimal S2. Jadi kita bergantian satu tim itu ya. Nah, sekarang kita mau lihat di pendahuluan. Singkat, tapi saya akan jelaskan. Pendahuluan ini dan perspektif lu di layar teologi ya. Nah, sekarang ini saya masukkan dalam kategori apologet atau apologetika. Tapi penekanannya secara internal. Karena terjadi apologet antara Pak Deki dan kemudian Pak Joni Kilapong, kemudian ditanggapi lagi oleh Rudi. Dan Rudi layar teologi lebih membela Pak Joni Kilapong daripada Pak Deki. Karena mereka seasas ya. Jadi mereka seasas, sepengertian tentang Tritunggal. Bukan tentang Tritunggal, tapi Unitarian. Jadi mereka tidak percaya terhadap Tritunggal. Ya, kita sudah tahu nama-namanya. Ya, semua mereka berasal dari pengajaran Pak Erastus Sabdono. Rudi juga menyebut nama bukan hanya Joni Kilapong, tetapi juga GL, Gilbert Lumendong ya. Nah, dan juga ada beberapa hamba Tuhan lainnya. Karena mereka Unitarian. Ya, jadi ini apologet yang sifatnya intern. Ya, ada perbedaan pandangan secara teologis atau secara teologi tentang konsep di dalam proper teologi. Ya, sama-sama pakai basis biblical ya, basisnya Alkitab. Tapi yang jadi masalah nanti kita lihat di sini adalah masalah interpretasi. Jadi bahaya interpretasi. Dan di sini kita akan khusus meneliti cara interpretasi dari Rudi layar lebar. Yang saya dalam tanda kutip, dia menjadi wakil dari Unitarian di Indonesia oleh beberapa nama yang saya sudah sebut tadi. Ya. Nah, kita lihat ini, kita akan telisik dengan seksama. Mengapa kita harus telisik? Karena ada perbedaan dalam memahami doktrin tertentu. Dalam hal ini doktrin tertentu tentunya tentang konsep proper teologi.
satu Unitarian, satu Tritunggal. Ya, jadi konteksnya ini yang kita akan telisik. Mengapa ada perbedaan di dalam memahami doktrin, ya, yang berakibat kepada skisma. Ya, skisma itu terjadi perpecahan. Ya, di dalam pengajaran gereja, di antara para teolog, pemimpin gereja, juga di antara lembaga pendidikan teologi. Jadi cukup luas dampaknya, skisma itu luas banget. Ya. Nah, sekarang bagian yang berikutnya, mengapa terjadi perbedaan di dalam doktrin yang sama? Nah, ini menarik ya. Dan jawabannya tadi saya sudah katakan, ini permasalahan ini atau problematika atau agonisomai itu masalah interpretasi. Jadi interpretasi merupakan hal yang ya menjadi key, menjadi kunci ya dalam kita memahami. Sama-sama mempertahankan, yang Unitarian mempertahankan interpretasinya. Tritunggal, yang Tritunggal mempertahankan interpretasinya yang benar. Tapi kok berbeda? Nah, ini kan jadi masalah ini. Ya. Nah, interpretasi ini dari manusia atau lebih tepat pribadi-pribadi yang terlibat di dalam apologetika. Ya, jadi sama-sama punya dasar, sama-sama menafsirkan, tafsirannya berbeda karena yang menafsir itu pribadi-pribadi. Jadi ini akibatnya. Saya belum memunculkan tentang masalah presupposisi, bukan presupposisi ya, tapi presupposition. Ya, dari mana presupposisi setiap pribadi yang terlibat untuk menginterpretasi bagian-bagian dari Bible secara khusus terkait dengan proper teologi. Dari mana interpretasinya? Ini yang jadi pertanyaan penting. Artinya interpretasi menjadi penting di dalam menelaah bagian-bagian doktrin tertentu, terutama perihal itu ya, doktrin Tritunggal. Unitarian, saya berikan kunci ya 3 aja ya. Tapi kita fokus kedua ya, Tritunggal, Unitarian, Oneness. Karena agak mirip, tetapi ada perbedaan. Ya, Oneness satu pakai istilah Unitarian. Nanti itu dijelaskan berikut. Ya. Nah ini satu keharusan. Ya, yang masalah interpretasi ini keharusan. Jadi bukan sesuatu yang bisa dibantah ya, tetapi ini disebut satu keharusan. Ya, ini keharusan interpretasi dalam interpretasi ini. Kita sudah tahu pastinya. 2 Petrus 1:20. Saya memotong ini nubuat ya dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saya sudah di sini sudah ada gambaran tidak boleh berdasarkan presuposisi masing-masing. Tapi nanti kita akan lihat bahwa Rudy katakan setiap penafsir dia punya presuposisi karena masalah cara berpikir. Dan kemudian nanti dia akan katakan presuposisi tiap pribadi itu berkembang. Tapi dia tidak menjelaskan berkembangnya kemana. Kalau dia keliru, dia heresi, apakah terus berkembang ke heresi? Atau dia mengalami satu perubahan? Ya, paling nesia, berubah, bertobat. Saya pakai istilah berubah ya. Paling nesia itu berubah 180 derajat. Dari 360 berubah. Karena dia menyadari kekeliruan. Karena ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Contoh di dalam Bible itu siapa? Kita baru belajar aja. Tokoh paling utama. Itu berubah dari Saul menjadi Paulus.
sampai perspektifnya di dalam Bible itu menjadi juga berubah. Waktu dia masih di kelompok Yudaisme, Saul ya malah menjadi tokoh, salah satu tokoh muda di Sanhedrin. Tapi setelah mengalami perjumpaan di Kisah 9, dia mengalami perubahan total. Bahkan dia tinggalkan, dan kembali saya harus katakan bahwa di dalam Filipi dia katakan semua kuanggap sampah. Semua perspektif lama dia itu menjadi diubahkan sedemikian rupa. Jadi kalau dikatakan di sini ya tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, ya itu LAI. Kalau kita bandingkan dengan di dalam Greek New Testament, ya saya terjemahkan ini ya dari Interlinear Greek itu ya. Yang terpenting Anda harus memahami bahwa tidak ada nubuat. Mengapa pakai kata nubuat? Nah, ini menarik ya. Dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran, dalam tanda kurung di situ nabi. Nah, ini di LAI tidak ada ini ya. Jadi tidak antara terjemahan ini word study ya, antara terjemahan LAI dan di dalam interlinear berbeda. Kita bisa kembangkan ini melalui word study minimal dalam bahasa Inggris. Ya, antara King James, New King James, dan seterusnya. Ya, ada perbedaan. Jadi maksud dari Petrus di sini, dia sedang menegaskan tentang cara interpretasi kitab Perjanjian Lama. Karena ada nubuat di situ. Dan saat dia menulis Alkitab, dalam penulisan dia, kan belum ada PB, masih PL. Ya, jadi pada zaman Petrus itu. Jadi Petrus berbicara tentang interpretasi dalam PL. Kalau kita kaitkan dengan Tritunggal, apakah di dalam PL ada Tritunggal? Nah, itu menarik. Yang kemudian harus diinterpretasi. Saya menggunakan istilah tipe. Apakah ada tipe? Nanti kita akan pelajari lebih dalam itu tipe ya. Tentang Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Dan nanti kemudian di PB itu menjadi antitipe, menjadi puncak, ya. Karena Alkitab tidak berhenti di Perjanjian Lama. Itu nanti kita akan pelajari lebih serius lagi, lebih dalam lagi di wahyu yang progresif, ya, perkembangan. Dia tidak berhenti di PL. Petrus bicara tentang PL. Tidak lengkap kalau tidak muncul PB. Dan sama-sama itu hasil dari pekerjaan Holy Spirit. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Diinspirasikan. Ya. Itu menarik ya. Jadi kita lihat di sini masalah interpretasi ini harus sangat berhati-hati. Ya. Jadi itu yang menurut kehendak sendiri itu yang menjadi berbahaya. Padahal sudah ada warning di sini ya, tidak boleh ditafsirkan. Jelas, tidak boleh diinterpretasikan menurut kehendak sendiri. Nah, bayangkan kalau Rudi katakan setiap orang yang menafsir dia punya cara yang berbeda karena kemampuan berbeda, pandangan yang berbeda. Kalau dititik di situ itu menjadi sangat berbahaya. Berarti itu disebut oleh Cornelius Van Til sebagai presupposisi personal. Presupposition personal. Ini bahaya jadinya. Ya, menjadi sangat bahaya. Ini larangan yang bersifat apa yang dikatakan oleh Petrus, ini larangan yang bersifat absolut mutlak. Ya, jadi presupposisi harus secara biblikal. Ya, tidak boleh menurut kehendak sendiri. Jadi basisnya tetap
Bible. Cuman karena Bible harus ditafsirkan, nah ini yang menjadi masalah ini. Sehingga muncul Tritunggal, Unitarian, Oneness, dan macam-macam ajaran lainnya. Masih di dalam intern, masih di dalam kita ini. Ini masalah. Dan lihat itu, di dalam perjanjian baru, setelah pewahyuan semakin digenapi, dan kemudian wahyu tertutup, itu kata yang tidak boleh diabaikan di dalam menafsirkan itu potiso, illumination. Ini tidak boleh diabaikan. Saya tidak pernah dengar di dalam presentasi dari Rudy ini kata ini tidak muncul. Kalau kata ini muncul, kemudian kata ini dikaitkan dengan tidak boleh menurut kehendak sendiri, berarti kehendak pribadi. Ya, ketika bangun interpretasi yang dimunculkan itu presupposisi pribadi, itu tidak boleh. Jadi para penafsir tidak boleh membangun ajaran berdasarkan presuposisi, presupposisi pribadi, tidak boleh. Dilarang. Dia harus dikontrol oleh Holy Spirit, Otiso, Yunani. Jadi mendapat illumination, iluminasi, pencerahan pikiran oleh Roh Kudus. Nanti saya akan perlihatkan lagi tentang bagaimana di pelajaran berikut ya, tapi saya memberikan deskriptif ya, gambaran ya, karena ini baru pendahuluan. Bagaimana ketika Kristus berinkarnasi, bagaimana pandangan dia tentang konsep-konsep Yudaisme? Ya. Apakah dia mempercayai seluruh Yudaisme, apalagi tokoh-tokoh yang utama di dalam sinagog? Itu menjadi masalah. Masalahnya di mana? Nanti itu akan dijelaskan. Ya. Kemudian di dalam teologi Paulus, mengapa ada antitesis dengan ajaran lamanya di dalam Yudaisme setelah dia menjadi Paulus, setelah dia berubah? Ya, jadi perubahan itu juga penting. Ya. Jadi baik Yesus yang berinkarnasi dengan Paulus dalam teologinya, itu sama-sama antitesis dengan Yudaisme. Apakah antitesis dari Rasul Paulus itu hanya kepada yang kemarin kita belajar, hanya soter? Dan kalau kita bicara soter, itu juga terkait dengan hamartologi. Jadi ini yang menjadi menarik. Ini hal interpretasi ini saya tekan terus ini ya. Nanti di bawah kita lihat bagaimana Rudy ini kemudian membangun konsep interpretasi. Bagian ini memang harus dijadikan landasan untuk interpretasi. Ya, ada banyak ayat-ayat lain ya yang bisa menjadi berbagian di dalam hal interpretasi ini. Tapi apa yang sudah dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 ini sudah memang absolut, sudah mutlak. Kalau kita bandingkan ini dengan Roma 10 ayat 2 dan 3 yang sering berkali-kali saya sebutkan itu ya, itu berbicara tentang intern. Tapi intern dalam konteks itu, konteks intern apa? Ya, Roma 10 ayat 2 dan 3. Apakah Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang ada yang Kristen atau orang-orang Yudaisme? Yang di zaman Paulus sama-sama memegang Alkitab, khususnya PL, belum ada PB. Ya. Dan Paulus dengan tegas dia membicarakan tentang interpretasi yang presupposisinya itu lebih kepada
antroposentris, berpusat kepada manusia. Bukan mendapat illumination, potiso, tapi berpusat kepada manusia. Ini menjadi masalah yang sangat serius. Ya. Sama-sama memegang Bible. Yudaisme kan pada waktu itu belum ada PB, berarti PL, Taurat. Tapi ketika menginterpretasi itu menjadi heresi, menjadi keliru. Bagaimana dengan Matius pasal 7 yang pernah kita pelajari secara singkat, ya, tentang masalah Basileia Uranon. Itu tidak dipercayakan kepada orang Yudaisme secara utuh, total. Hanya kepada orang Yudaisme yang mengalami predestinate. Kepada mereka dipercayakan untuk memahami rahasia mysterion dari Basileia Uranon. Tapi kepada yang di luar mereka, mereka ini kan yang dipredestinasikan, dipilih. Tetapi yang di luar itu tidak dipercayakan. Langsung ada pembedaan di sini untuk mengerti. Ya. Diberi itu didomi, itu kata penting ya di situ dalam teks Yunani didomi. Diberi untuk mengerti rahasia Basileia Uranon. Tentang Basileia Uranon itu sesuatu yang rahasia. Tidak dipercayakan kepada semua orang. Termasuk orang Yudaisme. Orang-orang yang ada di dalam agama Yahudi. Tidak dipercayakan. Mereka memegang perjanjian lama. Tapi mereka tidak dipercayakan. Untuk mengerti rahasia. Itu rahasia. Karena itu rahasia ditutup. Nanti kalau kita membaca J. Knox Chamberlain ya, dia berbicara tentang mata mereka itu tertutup. Bukan berarti masalah fisik itu mata mereka tertutup. Yang dimaksud oleh J. Knox Chamberlain itu karena dia mengutip tulisan dari Rasul Paulus. Bagian firman Tuhan dari Rasul Paulus. Jadi ditutupi sehingga mereka tidak mengerti. Wah, itu menarik bagian yang dijelaskan oleh Chamberlain ya, Chamberlain. Jadi ini ya. Jadi kita lihat di sini ini menjadi dasar ya untuk kita memahami firman yang harus diinterpretasi atau ditafsirkan. Ini. Jadi peran Roh Kudus itu harus dominan. Utiso. Nanti kalau saya perluas lagi ya, kalau bagaimana dengan orang yang sedang mendukakan Roh Kudus? Dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi dia harus melayani dan dia harus menyiapkan firman Tuhan. Apakah Roh Kudus bekerja? Tidak, Roh Kudus pasif. Ya. Yang aktif itu sifat sarkinois dia di dalam menafsir. Dan ketika dia menafsir dengan kekuatan yang dari dalam dirinya sendiri, berpusat kepada dirinya sendiri, antroposentris, dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka hasil dari tafsiran dia bukan hasil dari potiso atau iluminasi, tetapi hasil dari diri sendiri, ya, yang relatif, ya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sesuatu yang sangat amat berbahaya. Sampai tadi saya menyiapkan lagi ini ya, buku ini. Kalau bisa Bapak atau Ibu yang ikut malam ini harus ada buku ini. Ya, ini ya, Exegese Fallacies, ya, D.A. Carson. Ini penting. Susah memang baca buku ini. Ini masalah kesalahan-kesalahan dalam eksegesis. Ya, termasuk ketiga, ingin mengerti tentang propertiologi. Ini terbagi. Ya, terbagi ini khususnya Unitarian yang tidak percaya Tritunggal. Mengapa? Ini interpretasi.
Berarti ada kesalahan-kesalahan eksegesis. Ini kan berbagian dengan hermeneutik. Ini juga disinggung. Buku ini tidak disinggung, tetapi Rudi layar teologi nyinggung tentang masalah hermeneutik. Setiap pribadi ketika belajar Alkitab, dia harus menggunakan hermeneutik. Dia menggunakan istilah kisi-kisi yang harus menjadi dasar dalam pemikiran hermeneutik. Tapi dia tidak menjelaskan ketiga hermeneutik, melakukan hermeneutik terkait dengan eksegesis atau eisegesis. Dia tidak jelaskan itu. Sampai di situ tidak. Karena bisa terjadi eisegesis. Dan eisegesis itu berbagian dengan sarkinois kita, sifat daging kita. Ya. Jadi kita pahami dulu ini bagian pertama ini ya. Oke, saya lanjut berikut. Nah, sekarang kita ke bagian ini. Ini bagian yang cukup menarik ya. Nah, cara interpretasi, ya saya tulis langsung ya, oleh Rudi, layar teologi. Ya. Ini sekaligus mengcounter cara Pak Deki. Nah, dia bicara 3 kelemahan di situ ya kalau kita ikuti. 3 kelemahan yang fatal ya. Dia berbicara tentang analogi tidak setara. Ya. Mengapa? Karena Pak Deki menggunakan aritmatika. Dan dia keluarkan istilah soundness atau sound ya, terkait dengan kebenaran secara matematika. Jadi aritmatika itu satu kepastian ya, analoginya. Dia memprotes Pak Deki menggunakan ya aritmatika dan dia menggambarkan itu sebagai soundness. Soundness, sound terkait dengan kebenaran secara matematika kan kebenaran yang pasti. Nah, tapi kemudian dia lanjutkan tentang memang harus ada orang yang kontrol. Ya. Jadi Rudi layar teologi menyerang Pak Deki. Karena ketika Pak Deki menjelaskan ini, dia menggunakan analogi yang dikatakan tidak setara. Dan ini kelemahan. Ya. Jadi tidak setara untuk membuat analogi tentang hal teologis itu berbeda, kata Rudi, menurut Rudi, dengan ketiga kita menginterpretasi hal-hal teologi atau teologis. Ini jadi masalah. Ya. Sound terkait dengan kebenaran secara matematika. Itu terkait dengan aritmatika tadi ya.
analisis Pak Deki itu tentang homoousius itu berbeda secara kategori. Sehingga apa yang dilakukan Pak Deki bisa valid. Nah ini dia, ini lucu ini ya cara berpikirnya. Nanti ya. Ini tidak gampang berpikir ini. Tapi dia sudah masukkan ini ya. Saya berkali-kali lihat beberapa kali dia apa? Sorry. Berkali-kali saya dengar supaya saya tidak keliru ya. Bisa valid. Jadi dia akui apa yang Pak Deki katakan. Karena kan menggunakan aritmatika ini. Harus pasti. Nama rumusan dari matematika, rumus matematika kan harus pasti. Tidak bisa ada kompromi, harus pasti. Jadi valid. Karena aritmatika. Tetapi kemudian dia menggunakan kata peralihan, tidak soundness. Soundness, ini artinya apa? Tidak menunjukkan kebenaran realitas. Ini dia hanya gunakan kalimat ini ya. Valid, tetapi tidak soundness. Apa itu sound? Tidak menunjukkan kebenaran realitas. Jadi Pak Deki maksudnya valid. Valid itu apa? Nanti di bawah saya jelaskan. Tapi kita sudah dapat gambarannya. Mengapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok di dalam hal interpretasi. Secara khusus kita lagi di dalam fokus yaitu masalah Tritunggal dan Unitarian. Ya. Karena jelas Pak Diki pasti Tritunggal, sedangkan Rudi dan kelompoknya itu pasti Unitarian. Ya. Dia akui itu valid karena rumus aritmatika tadi. Tetapi dia katakan itu tidak soundness. Soundness itu artinya di dalam paham dia tidak menunjukkan kebenaran realitas. Wah, ini menarik sekali ini. Sudah katakan valid, tapi tidak soundness. Valid itu berarti kan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi dia kemudian menggunakan satu istilah yang dia masukkan, dikatakan ini tidak menunjukkan kebenaran realitas. Nanti kita lihat dia bergantung ke siapa ya, sehingga dia mengatakan ini. Kebenaran realitas itu harus berbasis biblical. Apa yang dicatat di dalam Bible, itu yang harus diinterpretasi. Dan cara interpretasi tidak boleh menyimpang. Terjadi penyimpangan di dalam interpretasi. Tapi sama Rudi dikatakan dia memuji Deki itu valid, tetapi juga kemudian dia menyerang Pak Deki. Ya. Tidak soundness. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang harus dipahami adalah distingsi. Perbedaannya antara validitas dan soundness. Sebab ini jantung perdebatan. Nah, ini dalam sejarah ya, 50 tahun. Ya. Karena interpretasi berubah-ubah selama 50 tahun di dalam sejarah ya. Kemudian muncul konsili Nikea, memberikan makna baru. Di sini dia tidak menjelaskan sebelum muncul konsili Nikea ini, dia tidak menjelaskan bagaimana di dalam konteks antitesis, dia tidak jelaskan. Ya. Ya. Bagaimana kita memberi penafsiran secara antitesis, itu tidak dijelaskan. Ya, dia melihat ada perdebatan, berarti ini problem, ada pergumulan. Ya, 50 tahun. Dan dalam pergumulan itu, mengapa ada pergumulan? Karena ada interpretasi yang terus berubah-ubah. Kemudian muncul konsili Nikea, memberi makna baru kepada ya,
konsep homoousios itu ya. Itu interpretasinya secara berbeda. Yang sebelumnya dia katakan itu. Jadi Nikea ini ya tentang homoousios itu diinterpretasi secara berbeda. Ya. Yang sebelumnya digunakan dalam gnostik dan modalisme. Ini kan gnostik modalisme. Ya, itu ada kesesatan di situ ya. Karena ada yang diartikan secara hierarki, kemudian subordinasi. Juga diartikan satu pribadi. Kemudian ini modalistik ini ya satu pribadi. Secara hierarki. Makanya lihat konsep dari Erasus itu ada hierarki. Yesus lebih rendah dari Bapa. Itu kan hierarki. Ya, ya itu apakah itu konsep gnostik? Kita kan belum belajar gnostik ya. Antitesis teologi Paulus terhadap gnostik. Saya sudah beli buku baru. Tapi fisik dari Momentum. Tentang Yudaisme. Tentang gnostik. Ya, khususnya dari pandangan Rasul Paulus. Sudah ada bukunya ya. Cuman kita terpotong dengan pembelajaran kita mulai hari ini. Ya, ada secara hierarki dan juga ada secara subordinasi. Jika diartikan satu pribadi itu dia sebut modalistik. Ini tidak mungkin terjadi di dalam rumusan matematika atau aritmatika. Karena terjadi perubahan-perubahan di dalam penafsiran. Ya, sehingga memunculkan konsili Nikea untuk mengantisipasi tentang masalah ini Tritunggal. Kita sudah belajar itu ya tentang konsili Nicea apa yang terjadi ya. Kasusnya di situ apa ya. Kemudian bagaimana solusinya terjadi konsili, keputusan dalam konsili apa saja. Nah, itu ya. Dan dia katakan ini tidak mungkin terjadi di dalam rumusan matematika. Ya, kalau matematika kan sudah pasti. Menurut Rudy ini tidak mungkin terjadi. Mengapa tidak mungkin terjadi? Karena ada terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian muncul konsili Nikea dengan konsep yang baru tentang homoousios itu. Makanya tidak bisa pakai rumus matematika yang paten. Ya, di dalam mengkaji hal-hal yang sifatnya teologi atau teologis secara khusus tentang Tritunggal. Ya, pakai rumusan paten. Nanti dia akan sebut lagi tentang ontologi itu ya, penting ontologi. Cuma saya belum jelaskan di bagian pertama ini. Ya, ini tidak dapat dipertahankan. Jadi maksudnya dia protes tentang cara Pak Deki. Karena Pak Deki itu aritmatika, sesuatu yang pasti. Alkitab itu pasti, bukan ragu-ragu. Ya, tentang Tritunggal itu pasti. Ya. Itu dalam konteks pemikiran Pak Deki. Tapi pemikiran Yudaisme itu salah. Bukan Yudaisme ya, Unitarian itu keliru. Tidak boleh seperti ini. Nah, ini Rudy ini. Nanti dasarnya kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Validitas itu bentuk-bentuk dalam pengertian premis-premis. Itu baru blueprint. Dia bedakan tentang validitas dan soundness. Ya. Jadi ini validitas itu blueprint. Sedangkan soundness ini berbicara tentang mesin mobil. Nah, kalau kalau dia pakai gambar sih. Menarik dia pakai gambar. Ya. Gambaran mobil ya ada premis-premisnya itu blueprint. Kemudian ada mesinnya, mesin mobil. Nah, yang lihat ya, kata Rudy ya, valid tidak harus benar, tetapi realitasnya keliru. Itu soundness. Jadi dia benturkan antara soundness dan validitas. Ya, suatu yang valid. Dia katakan soundness harus valid dan kebenaran itu realitas. Real. Ya. Jadi dia benturkan antara
validitas dan soundness. Ini kata Rudy, nanti sebentar di bawah kita akan counter itu ya. Ini dapat gambaran dulu ya. Soundness harus valid dan kebenaran itu realitas. Persoalan teologi bukan soundness. Karena itu tidak setara dan disembunyikan oleh Pak Deki. Ya, nah, jadi dia menuduh Pak Deki itu ya tidak setara, disembunyikan. Ya, ini tentang masalah validitas atau valid dengan soundness ini. Tadi kita sudah lihat pemahaman tentang soundness di atas. Ya, masalah ketiga diterapkan dalam teologi. Ini ya persoalan teologi bukan soundness. Karena persoalan teologi itu problematik. Problem dunia teologi itu terkait dengan dunia tafsiran itu menurut Rudy ini jadi problem. Yang jadi pertanyaan mengapa problem? Saya pernah mengajar hermeneutik dan ini menjadi pertanyaan. Saya tanyakan kepada mahasiswa. Ya, di dalam hermeneutik, ya, apakah doktrin itu di dalam Alkitab cuma satu atau banyak doktrin? Nah, itu menarik. Ya, saya baca bukunya siapa ya? Doktrin di dalam Bible apakah satu tentang proper teologi? Umpamanya kita sama dengan Pak Diki kan tentang proper teologi kita Tritunggal. Tapi Unitarian kan tidak mau Tritunggal, tidak ada Tritunggal. Yang jadi pertanyaan, apakah seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab? Sehingga itu kemudian dikatakan itu problem. Ya, itu contoh mesin mobil itu kan menjadi inti dari mobil itu. Kalau tidak ada mesinnya tidak jalan. Nah, itu soundness. Sedangkan validitas itu premis-premis. Jadi persoalan teologi bukan soundness. Karena persoalan teologi itu problematik. Mengapa problem? Itu karena tafsiran. Yang sound strukturnya valid dan premisnya benar. Ya ini soundnya. Ya, pentingnya sound itu menurut beliau. Ini Rudy ya. Dia menyembunyikan ini tentang kebenaran yang sifatnya soundness. Jadi Deki lebih berbicara tentang validitas yang rumusnya di atas aritmatika, kepastian. Padahal terjadi problem di dalam penafsiran. Jadi sekarang Rudy melihat yang penafsir atau melihat kebenaran. Ini jadi problem. Kalau Rudy melihat kepada para penafsir, nah itu kan menjadi bias. Ya, di dalam YouTube-nya Rudy Teologi ini, dia berbicara tentang yang sekian banyak penafsir yang menginterpretasi bagian firman Tuhan, itu bisa terjadi sekian banyak perbedaan. Sekarang yang jadi pertanyaan, Rudy melihat kepada kebenaran absolut dari firman Tuhan, atau Rudy melihat kepada para penafsir, sehingga dia dikatakan problematik. Kalau lihat kepada penafsir, pasti interpretasinya akan terjadi problematik. Dia ada banyak hal mengapa terjadi problematik. Ya, kalau kita bisa secara sistematis buat urutannya mengapa muncul problematik di dalam penafsiran. Mungkin orang itu belajar tentang hermeneutik keliru. Mungkin dia eksegesisnya lemah. Ya. Atau dia tidak mau belajar tapi dia lebih mendengar dan dipengaruhi oleh pendengar, oleh yang dia dengar. Umpamanya dia dengar tentang masalah proper itu dari Erastus. Kemudian dia tidak melakukan penelitian kembali terhadap khususnya bagian-bagian firman Tuhan yang digunakan oleh Erastus menjadi basis cara berpikirnya, cara interpretasinya. Dia tidak cek.
Kalau kita belajar, hamba Tuhan katakan, kan kita nggak bisa telan mentah-mentah. Apalagi kalau kita tahu ada bahaya di dalam interpretasi dari hamba Tuhan tertentu. Kita harus hati-hati. Dia menggunakan bagian tertentu dalam ayat firman Tuhan. Apakah benar itu? Cara dia menginterpretasi, hermeneutik. Eksegesisnya benar atau tidak? Rudy tidak bicara itu. Dia bicara secara apa ya? Eh, luas ya. Dia tidak bicara secara detail. Tapi kita lihat di sini. Ya, dia bicara tentang problematik. Sekarang problematiknya itu ada di mana? Tentang propertiologi yang basisnya biblikal, ya, memang menurut Alkitab. Atau problematiknya ada di dalam para penafsir. Kalau Alkitab sendiri tidak ada salahnya, yaitu belajar di apa bibliologi ya, tidak ada kesalahan. Tetapi ketika diinterpretasi, nah itu jadi problem. Kemudian dikatakan karena ini persoalan teologi itu problem. Benar, teologi itu problem. Kalau bergantung kepada penafsir. Nah, sekarang penafsir itu menggunakan Alkitab. Bagaimana cara dia menggunakan Alkitab? Dia bisa terjadi problem. Memang. Interpretasinya kan yang jadi problem. Bukan Alkitab itu sendiri. Ya, kita teruskan ya. Yang sound strukturnya valid dan premisnya benar. Sound tadi yang mesin ya. Itu premis itu ya. Validitas itu ya. Pengertian premis-premis. Dikatakan dia menuduh Pak Deki ini menyembunyikan ini. Kemudian dia lanjutkan di sini ya, jangan terima argumen karena logis. Ini kita bicara tentang teologis. Apakah teologis tidak ada logisnya? Ya. Wahyu khusus ini kan ketika diinterpretasi. Logis. Ya. Tapi seperti tadi saya beri contoh itu tentang rahasia kerajaan sorga. Basilia Oranon. Ya. Yang Yesus katakan itu merupakan rahasia. Dan untuk memecahkan rahasia itu bukan karena kekuatan logis dari manusia itu sendiri, khususnya Yudaisme. Yudaisme tidak diberi, didomi, tidak diberi, kata yang muncul di situ ya, didomi, tidak diberi kemampuan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Ditutupi ke mereka, tapi kepada kamu, kepada murid yang dipilih, itu disingkapkan, dibukakan. Mereka mampu memikirkan. Itu sudah terjadi pembedaan di situ. Jadi kalau Rudi berbicara secara general, ini bisa berbahaya. Ya, konsep tentang interpretasi. Kalau argumen logis itu bisa diterima, tidak bisa diterima sejauh logis di dalam basis teologis yang valid berdasarkan hermeneutik atau eksegesis yang menurut aturan. Ya, di dalam hermeneutik kan ada aturan bagaimana menghermeneutik. Harus dasarnya itu. Ya. Nah, sekarang dia singgung tentang logis ya. Nah, ini ya. Jangan terima yang logis. Mengapa? Ini seperti Bapa itu Yahweh, Anak itu Yahweh, dan Roh Kudus Yahweh. Ini Trinitas. Dikatakan dipegang oleh Deki. Karena tafsiran logis seperti ini benar-benar. Itu benar. Ya. Secara logis aritmatika itu benar. Dia katakan. Masalah adalah keunikan dalam berpikir setiap orang. Nah, ini kan penafsir. Itu yang saya katakan tadi. Jadi Pak Teki sudah benar. Dia yang katakan. Ya. Dikatakan ini kan konteks ini Deki menyembunyikan ini. Itu tentang soundnya, tentang mesinnya yang penting itu.
Karena dia bedakan antara sound dan validitas itu jadi problem juga. Jadi dia katakan jangan terima argumen karena logis. Nah ini ya, logisnya apa? Bapa itu Yahweh, Anak itu Yahweh, Roh Kudus Yahweh. Ini Trinitas. Tafsiran ini dikatakan logis, itu benar. Tapi yang jadi masalah kemudian dia sambung di sini. Masalah adalah keunikan dalam berpikir setiap orang. Setiap orang ini kan penafsir. Ya pasti masalah. Jadi dia mengakui ini. Itu secara aritmatika benar, secara matematis benar rumusan itu. Bapa Yahweh, Anak Yahweh, dan Roh Kudus Yahweh. Tapi kok dia pegang Trinitarian, Unitarian? Ini kan Trinitarian atau Trinitas. Dia Unitarian. Ini apa ya? Apa distorsi itu ya? Absurdnya cara berpikir, errornya cara berpikir dari Rudy. Ya, jadi kita lihat ini dia tidak konsisten. Dia bilang benar Pak Deki itu logis, tapi secara aritmatika. Tapi begitu masuk di interpretasi, ini ada masalah keunikan berpikir setiap orang atau penafsir itu. Ya, setiap penafsir kan unik. Apakah kemudian unik itu menghilangkan kebenaran yang esensial atau substansi yang berbasis biblical, benar-benar valid? Ya, ini masalah keunikan orang berpikir, ya, penafsir dengan kebenaran yang akan ditafsirkan. Menjadi sangat menarik. Nanti ada sambungnya ya. Pak Deki itu mereduksi. Nah, ini dikatakan mereduksi problematik yang rumit dalam teologi menjadi operasi hitungan yang sederhana. Dan dia kategorikan Pak, cara berpikir Pak Deki itu anak SD. Jadi problematik yang sulit, problematiknya terletak di mana? Interpretasi itu. Bukan pada Alkitab itu sendiri yang menjelaskan tentang Tritunggal. Itu soundnya. Di dalam soundnya itu ada validitas di situ tentang kebenaran. Yang problemnya itu penafsir. Dikatakan rumit. Rumit mengapa rumit? Karena dia lihat dari interpretasi masing-masing penafsir. Ya jadi problem. Dan dia katakan Pak Deki itu menyederhanakan. Dan cara menyederhanakan itu katanya anak SD. Ini lucu cara berpikir dia. Menurut saya lucu. Aneh. Ya. Sehingga konsekuensinya besar. Dia lebih menekankan, Rudy ini lebih menekankan kepada interpretasi setiap pribadi itu. Yang tadi dia katakan itu problem. Ini Pak Deki mereduksi itu, membuat menjadi sederhana yang problem. Enggak, Pak Deki menurut saya tidak. Bukan karena Pak Deki, saya masih ada di STT ya, STT Rai, dan beliau pimpinan. Bukan karena ini bicara tentang kebenaran. Bukan masalah jabatan di dalam apa organisasi, khususnya sekolah teologi. Bukan itu karena dia pimpinan saya. Bukan karena itu. Bukan saya bela itu. Ini bicara tentang kita melihat, membedah cara berpikir. Dia menuduh Pak Deki itu seperti anak SD. Membuat itu menjadi sederhana. Padahal itu rumit. Ya. Rumitnya di mana? Karena interpretasi. Teologi operasi hitungan yang sederhana. Sehingga konsekuensinya besar. Jadi kasus Deki ilustrasinya soundness. Nah, ini dikaitkan dengan khotbah dari Pendeta Joni Kilapong itu ya. Yesaya 44 ayat 24 membuktikan adanya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Yahweh, itu valid menurut interpretasi Deki. Padahal itu tidak itu tidak sones.
Mengapa? Karena Deki dikatakan lebih dipengaruhi kerangka berpikir Nikea. Interpretasi kan, itu yang konsili Nikea itu kan hasil interpretasi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kalau dia hanya menyebut itu, Pak Deki hanya adopsi dari situ. Ya, dia mereduksi hal yang sebenarnya problem, direduksi, ditarik menjadi kecil, menjadi sederhana, menjadi gampang untuk dipikirkan. Memangnya Tritunggal gampang? Pak Deki nggak bilang mudah, enggak. Sulit kok untuk mengerti Tritunggal. Makanya kan Tritunggal menjadi banyak perdebatan. Itu bukti di dalam, secara real itu di dalam sejarah. Ya. Nah, dia katakan itu karena Pak Deki itu menggunakan kerangka berpikir Nikea. Yang jadi pertanyaan, di dalam konsili Nikea itu yang berkumpul itu dalam konsili itu ya. Itu kan para teolog. Mereka share di situ dan mereka menginterpretasi bagian-bagian dari Alkitab terkait dengan masalah Tritunggal. Hasil interpretasi itu kemudian menjadi keputusan di dalam konsili Nikea. Apakah Pak Diki hanya ambil, oh ini konsili Nikea, ambil pemikirannya tentang Tritunggal. Kemudian Pak Diki tidak selidiki secara personal. Bagi saya, tidak mungkin Pak Diki tidak selidiki. Saya juga tahu tentang hasil konsili Nikea. Di sini memang berbicara tentang hukum pengaruh. Nah, kalau konsili itu melahirkan tentang sesuatu yang biblikal, mengapa kita tidak adopsi? Oke, kita secara pribadi, kita juga harus belajar menyelidiki sendiri. Apakah benar apa yang dihasilkan dalam konsili Nikea? Kalau benar, kita katakan benar. Karena mereka-mereka yang berkumpul, yang share di dalam konsili Nikea, karena ada tantangan pada saat itu tentang doktrin Tritunggal. Nah, itu mereka dalam presentasi di dalam konsili itu pasti menggunakan hermeneutik yang baik dan memberi keputusan orang yang tidak percaya Tritunggal kan heresi, sesat. Jadi mereka di dalam konsili itu punya basis biblical yang sangat solid, valid, itu juga sound. Ya. Dia katakan harusnya kredo di bawah Alkitab. Iya, ya. Yang konsili Nikea ini mereka ketika menginterpretasi itu berdasarkan Alkitab. Tapi dia protes di sini, ya. Jadi kredo itu tidak boleh diutamakan. Yang harus diutamakan itu Alkitab. Sebab yang lebih Alkitabiah itu harus menjadi sound. Analogi aritmatika itu benar. Nah ini ya aritmatika karena universal, umum ya. 7 tambah 2 9. 2 tambah 2 4. Itu pengertian universal. Valid. Premisnya benar, tidak kontroversial. Anak SD sudah paham. Ya karena kalau mereka sudah belajar tentang aritmatika atau matematik, ya itu hal-hal yang apa ya yang seharusnya harus seperti itu, harus valid seperti itu. 2 tambah 2 tidak boleh. Nah, kalau Alkitab sudah katakan ini ada Tritunggal di dalam Alkitab, nggak boleh ada yang lain. Nanti kita buktikan ini ya dalam apa tadi saya sudah katakan ya. Nanti saya buat kolom ya tentang nama-nama Allah di dalam PL ya. Apakah dia tunggal atau dia jamak? Kemudian di PB apakah tunggal atau jamak? Nanti itu sebentar kita lihat bukti-bukti biblikalnya. Jadi kita lihat ya. Nah sekarang beda Rudi ya. Ini perihal interpretasi. Nah, Rudi menggunakan beberapa hal yang absurd. Mengapa absurd? Nah, tadi ya, ini saya mencatat ada beberapa poin di sini. Yang pertama, analogi aritmatika. Itu harus paten. Artinya pasti secara Alkitabiah. Itu kan 2 Petrus 1 ayat 20.
Walaupun ada problematik di dalam interpretasi. Karena yang menafsir, tadi saya ini ya, ini penegasan-penegasannya memang unik. Namun di dalam keunikan harus tunduk kepada kebenaran yang absolut. Yaitu tunduk kepada firman Tuhan yang tertulis, grafe. Jadi bukan bukan pribadi-pribadi penafsir ini yang lebih diutamakan. Bukan. Menggunakan aritmatika ini artinya sesuatu yang sudah baku di dalam Alkitab ketika diinterpretasi tidak boleh berasal dari bersifat antroposentris, bergantung kepada pribadi-pribadi. Itu yang tadi saya tegaskan itu, ya. Itu masalah keunikan ini, ya mungkin cara penyampaiannya unik, tapi esensinya tentang proper teologi di dalam Bible itu tidak menyimpang dari Bible itu sendiri. Ya mungkin cara menyusun kalimat ada perbedaan. Itu sesuatu yang normatif, tidak ada masalah. Esensinya harus sama di dalam keunikan. Harus tetap sama. Ini yang pertama. Masalah yang kedua, valid dan sound. Ya, apakah seperti yang diinterpretasikan Rudy? Nah, itu valid ya. Apa yang dianggap benar sebagai basis kesimpulan. Nah, Rudy katakan yang valid ini tidak harus benar. Ini menurut Rudy. Ya, kalau sudah validitas, selesai. Tapi validnya di sini bukan kembali lagi menurut pribadi-pribadi yang melakukan interpretasi. Karena yang melakukan interpretasi bisa salah, saya bisa salah, Pak Anton bisa salah, Kria bisa salah, Pak Iwan, Pak Teguh juga bisa keliru dalam interpretasi. Karena ukurannya bukan kita yang menginterpretasi, ukurannya itu Bible sendiri, Alkitab. Dan ukuran yang berikut yang sangat penting yaitu tadi yang potiso saya katakan di atas. Ya, illumination, pencerahan pikiran oleh Roh Kudus. Jadi penafsiran itu kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan dalam situasi sedang mendukakan Roh Kudus. Saya tambahkan ini tidak ada di dalam semua paparan atau presentasi dari Rudy, nggak ada. Tidak ada. Nah itu ya, validitas. Nah sekarang dia ini tentang sound. Kebenaran realitas. Ya. Kebenaran yang realitas itu maksudnya apa? Tidak dijelaskan. Kebenaran yang real itu, nah kebenaran aja kan ada dua. Rudy tidak jelaskan ya. Satu kebenaran yang sifatnya aletheia, diperuntukkan untuk Allah. Sekarang kalau Bible itu kebenaran yang dianugerahkan, diberikan, dikaio atau dikaiusune. Ya. Rudy tidak jelaskan itu. Ya. Kebenaran yang aletheia itu kebenaran eksklusif hanya untuk Allah. Tapi kebenaran yang eksklusif untuk Allah di dalam proper teologi itu disingkapkan. Inilah Allah yang benar. Allah yang benar itu apa? Trinity, Trinitas. Ya. Itu kebenaran yang realitas. Memang harus dibuktikan. Nah, nanti di bawah kita akan buktikan. Akhirnya kita belajar Tritunggal kan. Ya. Jadi itu kebenaran soundness itu kebenaran yang dianugerahkan itu. Gift, diberikan. Yaitu. Kepada siapa? Kepada orang terbatas. Siapa orang terbatas yang dimaksud? Yaitu yang dipredestinasikan. Ya, jadi ini cara berpikir ya menjadi valid. Ya, kok Rudy katakan yang jadi valid itu tidak benar. Kalau kebenaran itu berdasarkan realitas, realitasnya itu apa? Firman Tuhan tertulis itu, grafe itu realitas kebenarannya. Bukan diadopsi dari luar. Dari situ kan kita mengeksegesis.
Cuman di dalam eksegesis juga kita harus hati-hati. Nah, itu yang D.A. Carson menulis tentang kesalahan-kesalahan di dalam eksegesis. Fallacies gitu ya, di dalam eksegesis. Itu ditulis. Wah, tuh kalau pelajari buku yang ditulis D.A. Carson tidak mudah memang. Ya, tidak mudah menurut saya. Ya, nggak tahu Bapak Ibu sudah pernah baca ini, yang belajar malam ini, atau belum pernah baca. Ya. Yang jadi masalah ini Rudy memisahkan kedua istilah ini antara valid dan soundness. Kebenaran realitas bagi saya itu dasarnya realitas itu yang tertulis itu. Dan ketika menginterpretasi, interpretasi kita harus valid sesuai dengan apa yang tertulis. Untuk valid kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang saya katakan tadi. Terjadi itu potiso, illumination. Rudy tidak jelaskan itu. Jadi dengan kekuatan diri sendiri dalam interpretasi. Alkitab itu ditulis, ya, itu kan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ini penting kata itu, ya, Theopneustos, ya, kepada para penulis. Itu validitasnya Alkitab di situ. Malah boleh dia katakan itu tidak harus benar. Kalau tidak harus benar, tidak harus valid, berhubungan dengan interpretasi pribadi-pribadi, iya, iya, benar dia. Tapi kalau dia tidak menjelaskan, nah ini jadi masalah, jadi problem. Orang kemudian memberikan interpretasi baru lagi. Jadi interpretasi atas interpretasi. Rudy memisahkan kedua istilah ini. Bagi saya sebenarnya cukup pakai validitas saja. Ya. Dia tambahkan tentang soundness. Apa yang dimaksud kebenaran realitas itu sih? Jadi yang tertulis itu kan real. Diberi untuk orang-orang pilihan. Dan ketika menafsir tidak boleh sembarang menafsir. Pribadi itu harus mengalami potiso. Itu yang penting. Ya, Rudy memisahkan kedua istilah. Persoalan teologis bukan sound atau sounds. Problematik karena ada yang diperdebatkan. Yang diperdebatkan kan itu hasil penafsiran. Sehingga tidak setara. Ya pasti. Karena unik pasti nggak setara. Ada yang keliru. Ya, memang heresi. Ada mungkin belum mencapai apa ya total ya seutuhnya di dalam menafsir. Ya. Penafsir itu juga kan kalau kita menjadi peneliti ya eksegesis kita kan terus berkembang sehingga terus ada perubahan. Diberilah kesempatan untuk dia berubah. Tadi saya sudah jelaskan Paulus saja berubah. Ya, bagaimana pandangan dia dulu tentang waktu dia menjadi Saulus terhadap pribadi yang kedua, Christ. Bagaimana pandangan? Bagaimana pandangan Saul menjadi terhadap gereja? Jadi musuh. Tapi kemudian dia berubah. Makanya saya tulis ini ya. Kedua istilah ini harus dikaji secara biblikal, berbasis hermeneutika yang valid, ya, sebagaimana seharusnya. Ini pelajari ini ya. Jadi hati-hati ya. Orang menggunakan istilah, wah kelihatan bagus. Rudy kelihatan, ada validitas, ada soundness. Nah, tapi harus jelaskan ini maksudnya ini. Yang bahaya dia katakan valid tidak harus benar. Ini Rudy, kamu sudah bilang valid. Tapi kamu katakan tidak harus benar. Mengapa? Karena kamu bergantung kepada hasil interpretasi setiap pribadi. Yang valid itu harus Bible-nya itu sendiri.
Nah, ini sound itu kebenaran realitas. Dia kan bedakan. Kebenaran yang real itu dari mana kebenaran yang real? Dari dalam diri penafsir atau dari dalam Bible sendiri? Nah, ini kan jadi persoalan. Dia pisahkan ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Terus ya, gimana Pak Teguh? Sekarang bagian ketiga ya. Apakah kredo Nikeia tentang Yesus itu Yahweh, Yesus Tuhan? Itu tidak sons. Itu bukan kebenaran yang valid. Nah, dikatakan tidak sones, namun tidak valid karena menggunakan kerangka Nikea yang tidak alkitabiah. Jadi dia menuduh nih, hasil dari konsili Nikea itu tidak biblical. Karena tidak seperti yang dia tafsirkan, kelompok dia tafsirkan. Ini yang hasil dari konsili Nikea. Ini kan ini pertemuan para teolog hamba-hamba Tuhan zaman itu. Ya, karena mengantisipasi adanya ajaran heresi. Nah, dia katakan itu tidak alkitabiah. Dia tidak mau terima. Tadi saya sudah katakan ya tentang kredo Nikea ini ya yang sudah dirumuskan, dipatenkan tentang Tritunggal itu, ya kita harus terima. Karena dia biblical memang tentang Trinity. Nanti kita buktikan ya bagian berikut. Yang kita permasalahkan ini cara berpikir dari Rudy nih ya. Dia katakan itu tidak valid, tidak alkitabiah. Ini interpretasi. Itu yang ketiga, yang keempat, analogi aritmatika itu memang sounds. Itu benar. Karena kepastian toh, harus pastian. Valid dan premisnya benar. Artinya analogi itu bersifat nah, kebenaran itu kan kebenaran universal. Kalau pakai rumusan aritmatika kan semua sama, ya, dan tidak kontroversial. Pertanyaannya mengapa di awal dipermasalahkan kebenaran aritmatika yang menurut penilaian dia digunakan oleh Pak Deki? Mengapa? Kan Pak Deki mau berikan kepastian. Ya. Jadi kebenaran menggunakan analogi aritmatika terhadap Tritunggal itu kebenaran yang valid, sound dia. Itu wajar itu ya secara umum universal ya secara general. Tidak ada kontroversial. Itu hanya analogi yang digunakan oleh Pak Deki, tapi dipermasalahkan. Premis-premis yang kelima. Apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan ya. Jadi landasan kesimpulan premis ya berbasiskan pemikiran, alasan menghasilkan asumsi. Jadi asumsi itu terakhirnya. Apa yang dianggap benar sebagai landasan. Ya kalau itu firman Tuhan itu benar, dia menjadi landasan. Ya. Nah sekarang berbasis pemikiran. Pemikirannya Pak, dasarnya mana ini? Kebenaran biblikal itu. Sehingga ketika memberi asumsi, kita punya ada alasan. Alasannya apa? Itu yang premis-premis itu. Hmm. Itu yang diangkat oleh teologi Pak Deki. Tapi dia katakan justru itu membuahkan perdebatan. Ya perdebatan itu sesuatu yang biasa lah. Dalam ilmu tafsir kan hermeneutik
Itu seringkali kan terjadi perdebatan. Itu hal yang normatif. Ya. Itu universal karena secara aritmatika itu benar. Tetapi, nah ini dia kalau bagian-bagian lain. Tapi ketika berbicara tentang homoousius ini, itu perdebatan sehingga berbeda dengan aritmatika. Tidak pasti. Nah, karena ini kembali lagi karena setiap pribadi ya berbeda dalam interpretasi. Dia muter-muter di situ, ya. Pertanyaan penting, apakah presasuposisi ya, setiap penafsir harus menjadi basis dalam interpretasikan, ataukah harus presu presasuposisi biblical yang harus dalam pengarahan Holy Spirit, itu illumination maksudnya kutiso. Sehingga semua penafsir harus tunduk kepada firman Tuhan, grafe itu. Dan juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dengan sifat sarkinois di dalam setiap pribadi ketika memberi interpretasi. Ini kan yang saya sudah sampaikan. Jadi mengerikan ya, Bapak Ibu. Ya, yang kita belajar malam ini ya, ini baru awal ya. Kita coba mengulik itu cara berpikir ya dari Rudy karena membela Pendeta John Kilapong, khususnya Unitarian, konsep Unitarian. Ya, apalagi setelah di counter oleh Pak Deki. Ya, ada Pak Esra juga, tapi dia lebih menyerang Pak Deki. Memang dia menghitung apa apa ini ya kata-kata Pak Deki ya ada 900 berapa itu yang sangat kasar ya ya. Ketika dia katakan itu saya langsung teringat di dalam Alkitab, saya langsung kontak mungkin Pak Anton, saya kontak juga atau Bu Mary itu ya. Ya, yang saya pertanyakan itu, nah dia kan protes itu. Ya, Pak Deki menggunakan kata-kata bodoh, tidak terpelajar, dan lain-lain. Dia hitung itu, dia sampai hitung loh 900 berapa gitu. Nah coba saya tanya balik ya, waktu Yohanes Pembaptis katakan, kamu keturunan ular beludak. Yesus juga katakan seperti itu. Dan tambahkan kamu seperti kuburan yang di luarnya dicat putih ya, berlabur putih, tapi di dalamnya kerangka. Itu dalam konteks zaman itu bagaimana? Paulus bicara tentang anjing-anjing. Itu ditujukan kepada siapa? Ya. Pak Deki dikategorikan itu menghina, dikatakan bodoh, tidak terpelajar, ya, macam-macam itu ya. 900 sekian itu dipermasalahkan oleh Rudi. Nah, waktu Yohanes Pembaptis bicara seperti itu tentang apa ya? Apa motivasi di balik kata-kata yang sangat keras, sangat tajam? Ya kalau dalam tanda kutip masa sekarang mungkin kita katakan kasar banget ya. Kok orang rohani bicara seperti itu? Serigala yang berbulu domba. Nah, itu hati-hati terhadap serigala yang berbulu domba. Itu kata-kata keras itu. Tapi apakah selalu diucapkan? Menjadi satu kebiasaan, menjadi karakter. Kan tidak juga di dalam konteks tertentu. Kecuali itu jadi karakter ya. Itu berbahaya. Tapi apakah ketika muncul kalimat-kalimat yang pada waktu itu ya di dalam konteks Yohanes Pembaptis, konteks Yesus, konteks Paulus, itu menggambarkan apa sih? Itu tidak pernah diulik oleh Rudy. Nah, sekarang saya yang ulik. Nah, kalau itu
menggunakan kata-kata itu dia belajar enggak itu? God is angel. Kan dia nggak belajar sampai ke situ. Dia nggak pernah munculkan itu. Bayangkan Paulus katakan anjing-anjing. Itu ditujukan kepada siapa? Sudah pernah baca itu? Tulisan Paulus itu ya? Anjing-anjing. Di Filipi kalau tidak salah. Ya, tentang anjing-anjing. Itu kan ya, keras itu. Itu direndahkan benar-benar. Ya. Itu itu emosi. Sudah belajar tentang eki, eski, eki, aiki. Itu digabungkan menjadi satu. Tapi yang muncul di situ yang paling utama kan ekinya. Itu menggambarkan tentang marah. Apa kalau marah keliru? Tapi saya harus berikan batasan. Marah itu kan bukan menjadi karakter. Artinya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba marah terus marah. Itu bukan bukan maksud saya. Saya sudah belajar tentang eki, aiki, eski, sudah belajar. Karena itu pembelajarannya itu ada di PAK. Ya, waktu saya kuliah PAK, saya mempelajari itu. Pak Tong menuliskan tentang eski, tentang eki. Saya sampai membeli buku tentang eki jarang sekali diajarkan atau dipresentasikan. Saya beli sampai berapa buku itu, 4 buku. Waktu saya kuliah Pak. Penulisnya berbeda, semua dari Amerika. Tentang emotional. When. Nah sekarang emosional itu secara teologis itu terkait dengan marah. Marah tapi bukan pemarah. Itu dua hal yang berbeda. Marah itu tepat waktu. Ya. Ketika kita melihat sesuatu yang apa yang primer itu dilecehkan, ya kita perlu marah. Hal yang primer, doktrin utama itu dilecehkan. Ini masalah propertiologi dilecehkan. Apa tidak marah? Tapi sekali lagi ya, ada limitationnya, ada batasannya, ada boundariesnya. Boundariesnya itu bukan karakter ya. Saya tidak bermaksud karakter. Kalau sampai dia jadi karakter, itu NPD. Jadi hanya dia marah gitu, itu kesempatan untuk memuaskan karakter NPD-nya. Itu beda, berbeda. Saya singgung ke situ ya, supaya wawasan kita lebih luas. Kita bisa marah. Karena memang harus marah. Karena mengapa marah? Ini masalah proper teologi. Tentang Tritunggal itu dilecehkan. Sehingga ada kata idiotes. Ya, idiotes itu kan artinya orang tidak pelajar. Orang yang tidak terpelajar itu artinya orang bodoh. Selidiki itu kata Yunani kok idiotes. Itu nggak belajar tentang konsep alamara. Ya, itu ditulis oleh apa Yakub Besusabda dalam ada 2 jilid bukunya. Salah satu bukunya menulis itu. Dulu Yakub Susabda itu dosen saya langsung, dosen tamu ya, waktu ambil S2 pasca sarjana yang PAK yang datang dia, beliau yang ngajar. Saya ada di kelas ikuti perkuliahan beliau. Jadi kalau marah ya memang harus marah karena ada hal yang primer, hal yang mayor diselewengkan, dijadikan heresi. Siapa nak marah? Ya. Teks yang sama dengan ya, 6 ya. Teks yang sama dengan interpretasi yang berbeda. Teksnya sama, tetapi ketika diinterpretasi, ditafsirkan jadi berbeda-beda. Sebab penafsir memiliki kemampuan menafsir yang berbeda. Ini kata Rudy. Ya. Bagaimana jika semua penafsir mengalami putiso? Ini pertanyaan. Mungkin ada perbedaan ketiga speak up. Di dalam presentasi kan speak up. Mungkin tidak harus sama kan kalimat atau kata-katanya.
Nah, langsung ke Bible ya contohnya. Apakah cara menulis dari Matius, Markus, ya Injil sinoptik itu ya, Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Apakah sama? Kemudian muncul Yohanes. Yang tiga Injil ini sama, tapi bukan sama persis. Itu kan buktinya. Apalagi dengan Yohanes. Kalau tiga Injil samanya mulai dari status kerendahan, inkarnasi ya. Tapi cara menulis inkarnasi ini, yang di Matius mulai dari sejarah. Apa? Bukan sejarah ini apa? Eh, ini ya, keluarga itu ya. Apa? Matius 1 ayat 1. Keturunan Daud, keturunan Abraham, dan seluruh keturunannya. Apakah Markus seperti itu? Kan enggak. Matius seperti itu. Lukas seperti itu? Kan tidak. Tapi sama-sama status kerendahan. Kalau sudah dengan Injil Yohanes, ini kan Injil sinoptik. Apakah beda? Tidak. Beda, dia mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Logos yang berinkarnasi kemudian. Mulai dari pada mulanya adalah. Kan itu sebelum Kristus berinkarnasi. Itu bukan praeksistensi. Beda. Tapi apakah di dalam perbedaan itu terjadi kontradiktif? Enggak. Enggak. Substansinya sama. Cara Petrus menulis bagaimana? Kan ada perbedaan-perbedaan. Tapi apakah dalam perbedaan-perbedaan dalam tulisan itu, dalam grafe itu, yaitu firman Tuhan, apakah terjadi kontradiktif? Enggak. Tidak ada kontradiktif di sana. Tidak ada antitesis. Karena sumbernya satu. Ya, Theopneustos itu. Penafsir semua itu kan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kan tadi 2 Petrus 1 ayat 21. Oh ya kan? 20 tidak boleh sembarang penafsir. Mengapa? Karena penulis ini, para penulis itu mereka tidak boleh menulis menurut keinginan mereka kan. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu 2 Petrus 1 kan ayat 21. Cara menulisnya berbeda. Ya. Tapi substansinya sama. Ini bandingkan aja dengan ini. Teks yang sama, interpretasi berbeda. Kemampuan menafsirkan masing-masing. Ya, dihargai itu. Roh Kudus juga kerja melalui penulis dengan gaya dia. Roh Kudus tidak buat dia jadi robot. Nah, itu bagian dari biologi kok. Nggak ngerti si Rudi sih. Ini kan saya perbandingkan dengan apa yang dipermasalahkan. Kecuali memang ada kontradiktif di dalam interpretasi. Ya umpamanya satu Trinity, satu Unitarian, satu Oneness. Ya, satu juga apa dari saksi-saksi Yehova. Akan berbeda. Nah, kita harus melihat di dalam perbedaan ini mana yang biblical. Kita pelajari. Itu gunanya kita belajar. Ya kita teliti kan, oh iya dia punya dasar yang kuat. Oh, di Trinitas. Unitarian bagaimana? Apakah punya dasar yang kuat? Nah itu. Oneness bagaimana? Punya dasar yang biblical yang kuat? Nah itu. Jadi presentasi berbeda. Namun tidak kehilangan hal primer atau mayor berbasis teologis yang valid. Jadi ketika mempresentasi itu speak up itu kan tidak harus persis sama. Makanya saya bandingkan dengan ya 4 itu. Injil itu. 3 Injil sinoptik, 1 Injil Yohanes. Kayak berbeda. Yang 3 itu sama-sama menulis tentang status kerendahan. Tapi dengan cara yang berbeda. Startingnya berbeda.
nggak kehilangan esensi. Boleh interpretasi, ya, ketika hasil dari presentasi, setelah diinterpretasi hasil presentasinya berbeda, tetapi basis biblikalnya, basis teologisnya kuat. Itu tidak ada masalah. Basis teologisnya itu yang paling penting. Pak Iwan bicara tentang kristologi dengan Pak Anton. Memang harus sama dengan Pak Teguh. Harus persis sama kata-katanya, harus tersusun sama semua gitu. Enggak kan? Isinya seluruhnya itu kalimat-kalimat itu tidak sama hasil pres. Tapi substansinya di dalam kalimat kan itu harus basis teologis, biblikal atau alkitabiah kuat. Ini kok dipermasalahkan sama Rudi? Ya, Bapak, Ibu ada kalau ada Ibu malam ini ya, makin mengerti nggak ini? Ini saya baru jelaskan bagian pertama interpretasi ya. Terjadi perdebatan ya. Rudi mengcounter apa yang disampaikan oleh Pak Deki. Karena Pak Deki Trinitarian, dia Unitarian. Tapi perhatikan ketika Rudi mengcounter ini cara berpikirnya dia terus menuduh ini ya. Yang paling penting di sini ya, Deki itu, Pak Deki itu berdasarkan Credo Nikea. Mengapa kalau Credo Nikea? Kalau Credo Nikea interpretasinya memang biblikal, nggak masalah diadopsi. Dan bukan hanya sampai di situ, hanya diadopsi aja diterima, ditelan mentah. Kan perlu penelitian. Apakah harus sama persis kata-kata kalimat-kalimatnya itu dengan Credo Nikea? Enggak juga. Bukan itu. Esensinya tentang proper teologi itu. Yang di dalamnya ada Trinitarian, Trinitas. Jadi tidak ada masalah dengan Credo Nikea. Tapi dipermasalahkan oleh Rudi. Dan rekan-rekannya itu. Jadi mereka tidak percaya kepada bapak-bapak gereja. Nah, sekarang dia bicara tentang inferensial, kesimpulan. Dia bicara tentang konsep teologis tidak netral alias berbeda. Loh, kok tidak netral? Apa sebabnya dikatakan tidak? Oleh karena perbedaan interpretasi. Nah itu, ini masalah. Kesimpulannya berbeda karena perbedaan interpretasi. Berarti kan yang penafsirnya itu. Sedang inverial aritmatika pasti berbeda. Kesimpulan. Sehingga interpretasi homoousius berbeda. Hmm. Sehingga antara satu penafsir akan berbeda. Ya pasti, tadi saya sudah jelaskan semua ya. Ini bicara tentang inferensial, simpulan. Sebab aritmatika tidak perlu ada filosofi Hebrew, itu keliru ya, Hebrew atau Greek. Ya, aritmatika tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, bahasa, linguistik. Langkah teologi tidak perlu berasal dari Alkitab semata. Ah, ini masalah dia ini. Ya, tetapi dari berbagai asumsi tambahan, tambahan-tambahan dari luar. Ya, berbeda dengan matematika. Ya, matematika kan pasti, baku sudah. Ya, Alkitab itu sudah harus pasti, absolut. Kan kepastian itu, kepastian kebenaran. Ya. Interpretasinya yang berbeda. Nah, interpretasi terhadap homosius pasti berbeda karena ada berbagai tambahan. Maksudnya dipengaruhi. Apakah menjelaskan tentang homosius itu harus ada pengaruh dari umpamanya teologinya, bukan teologi ya, filsafat dari apa Aristoteles.
Apakah ada pengaruh seperti itu? Sudah belajar tentang filsafat? Apa yang mempengaruhi teologi Roma Katolik? Tokoh paling utamanya, ya, Thomas Aquinas. Dia dipengaruhi oleh apa? Alkitab apa filsafat? Nah ini, apakah tidak percaya Alkitab? Aristoteles percaya juga. Ya. Hari Rabu ini, ya, 2 hari lalu saya ngajar di PAK, pengantar filsafat, filsafat pendidikan ya. Karena apa PAUD. Saya jelaskan tentang konsep Immanuel Kant. Dia filsuf Kristen, ada bahayanya nggak? Jangan karena hanya lihat dia Kristen kemudian tidak dia di cara berpikirnya tentang filsafat pendidikan dia itu berpusat di mana? Minggu depan nanti saya ngajar tentang seorang filsuf, John Dewey. John Dewey Kristen, iya. Cara berpikirnya dipengaruhi oleh siapa? Kalau Immanuel Kant melahirkan tentang modernisasi. John Dewey melahirkan apa? Dari mana dia berpikir? Dia Kristen pasti pakai Alkitab. Tapi ada pengaruh dari luar. Nah, ini menurut Rudy ini, ya ketiga langkah teologis dalam interpretasi ini tidak semata-mata dari Alkitab. Bagaimana ini kalau diperhadapkan dengan sola scriptura? Jadi masalah. Dia katakan itu, tetapi dari berbagai asumsi tambahan. Ada hal filosofis di situ. Oke, ada integrasi. Psikologi bisa masuk, integrasi. Filsafat bisa masuk nggak? Apa kita langsung tutup semua? Enggak juga kan? Dia belum baca buku yang tebal itu tentang apa ya? Tentang filsafat dan teologi yang sangat tebal. Ya, di atas meja sini kan? Saya sudah masuk. Nah, dia tidak baca buku itu. Wahyu umum kita terima tidak? Hanya wahyu khusus. Tetapi apakah wahyu umum semua itu menjadi standar kebenaran yang membawa kita sampai ke sorga? Hanya wahyu khusus. Di dalam wahyu umum ada orang yang keliru dalam interpretasi. Seperti Aristoteles, seperti Plato, seperti Socrates. Kemudian filsuf-filsuf kita, ya. Tadi saya sebut Immanuel Kant, John Dewey. Bagaimana dengan cara berpikir mereka? Apa yang mempengaruhi cara berpikir? Ya, dia katakan ini penafsir ini ya, sehingga dampaknya firman Tuhan yang absolut menjadi relatif di tangan para penafsir. Ya kan? Karena ada hukum pengaruh itu. Presa suposisi. Ya. Harus ada kisi-kisi hermeneutik yang menjadi basis regula fidei. Sehingga memunculkan interpretasi yang berbeda. Oh ini yang ke-8 ya. Ini kita tadi masih yang ke-7 ya. Tentang homoousios itu pasti berbeda. Penafsirannya pasti berbeda. Karena ada berbagai tambahan. Nah ini tambahan dari luar Alkitab. Ini menurut Rudy. Kalau rumus matematika kan sudah tidak perlu tambah-tambah. Aritmatika kan tidak perlu. Sudah baku. Pasti. Nah, masalah teologis kok dibuat tidak pasti. Mengapa tidak pasti? Karena ada perbedaan. Perbedaannya datang dari mana? Karena datangnya dari penafsir masing-masing. Apalagi tentang homoousios. Sampai hari ini kata dia, itu berbeda. Dia jelaskan ketiga siapa ya, menjelaskan tentang homoousios ini. Gilbert, Pak Adi, yang ketua GBI. Siapa lagi dia sebut? Ada 3 nama kok, saya lupa satunya.
Dia bilang mereka aja berbeda satu sama lain. Nggak selesai-selesai. Kanon itu sudah kanon tertutup kalau kita hubungkan dengan kanon ya, penulisan grafe itu. Sudah ada harus kepastian. Kepastian kalau itu berbeda berarti dia jadi relatif, tidak absolut lagi. Mengapa dia jadi relatif dalam interpretasi? Karena bergantung kepada sang penafsir, pribadi-pribadi penafsir. Matematika aja pasti kok. Kok teologi nggak bisa pasti, oh, homousius. Harus pasti, absolut kok homousius itu. Grafe itu, sola scriptura itu. Diinterpretasi boleh, tetapi harus yang menjadi filter itu yaitu kebenaran absolut. Bisa diterima. Wah ini, Rudi. Ya. Nah sekarang, kedelapan. Akibat penafsiran berbasiskan kepada setiap pribadi, maka terjadi interpretasi yang absurd. Nah itu sudah jelas ya. Setiap pribadi diperkenankan untuk menggunakan presasuposisi masing-masing. Nah itu kan dampaknya menjadi relatif tuh, yang absolut. Ya, di tangan mana? Penafsir. Kemudian Rudi ini ya, harus ada kisi-kisi hermeneutik yang menjadi basis. Itu regula fidei. Sehingga memunculkan kok sudah ada basis bisa interpretasinya berbeda-beda. Apa tidak blunder itu? Ya kalau sudah ada kisi-kisi hermeneutik yang menjadi basis itu regula fidei, yang muncul itu interpretasinya tidak boleh berbeda. Cuman isi dari interpretasi maksudnya speak up-nya bisa berbeda. Tapi esensinya tidak berbeda. Hal yang sederhana seperti ini kok tidak diungkapkan oleh Rudi. Itu saya tunggu-tunggu loh. Kok dia bilang muncul interpretasi yang berbeda. Padahal sudah menggunakan kisi-kisi. Kisi-kisi itu kan menjadi nomos, menjadi standar, menjadi ukuran. Ya. Kalau mengurangi itu bahaya, kalau menambahkan itu bahaya. Harus standarnya itu. Seperti Torah, ya ini bandingannya, perbandingan. Torah itu kan standar, harus ada standar. Alkitab tertulis grafe itu standar. Jadi ini hal yang serius. Interpretasi. Ada yang mau tanya? Malam ini saya cukup sampai di sini ya. Saya beri kesempatan ada yang mau tanya, mau beri input, atau mau kritik pun tidak apa. Ada? Mungkin coba saya Pak Moses. Ya, Pak Iwan, silakan. Kalau saya lihat dari apa materi hari ini Pak, kelihatannya Rudi ini eh, salah menggunakan lensa Pak. Jadi seharusnya menggunakan lensa cembung tapi dibalik Pak menjadi cekung gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah valid itu dibiaskan. Jadi kalau kacamata itu kan cembung Pak. Kalau Mhm. orang tidak bisa melihat secara fokus, maka pakai kacamata. Sehingga yang bias tadi menjadi fokus. Nah, ini dibalik kacamatanya, Pak. Jadi sesuatu yang sudah fokus dibiaskan gitu, Pak. Itu apa? Jadi segala sesuatu seolah seperti ya
kabur semua gitu Pak. Jadi kelihatannya Rudi ini tidak bisa melihat secara fakta. Jadi kalau melihat jauh itu harus pakai teleskop, dia pakai kacamata biasa. Dan yang lebih runyemnya lagi, sesuatu yang sudah jelas, kacamatanya dibalik jadi kabur Pak. Jadi eh, bingung sendiri gitu Pak. Nah yang lucunya lagi, sesuatu yang ilahi itu dipandang secara rasio gitu. Jadi ya nggak nyambung. Spiritualitas direduksi oleh rasionalitas. Ya nggak ketemu, Pak. Akhirnya seperti itu. Bagaimana mungkin teologi yang seharusnya dipandang dari secara teosentris, ini dilihat secara antroposentris, Pak. Itu, Pak, penilaian saya, Pak Moses. Itu Nah, analogi yang tepat ya tentang kacamata itu ya. Karena dia membela Unitarian, kuncinya kan di situ kinya. Ya, Pak Deki bicara aritmatika, sebenarnya poinnya kan di situ. Itu kan kepastian. Yang dia tambahkan kan itu soundness. Itu kan yang dia tambahkan terus tuh. Dia buat perbedaan di situ. Ada berbeda satu dengan yang lain ya konsep itu. Ya, Pak Deki itu kalau bagi saya bukan yang karena jelas yang kan tadi dia sudah katakan itu rumus aritmatika itu kan kepastian. Bagi Rudi itu nggak bisa digunakan di dalam teologi. Ini kata-kata kunci ya. Mengapa tidak bisa? Karena interpretasi kan masing-masing. Makanya saya bertanya, kok dia tidak munculkan mengapa interpretasi masing-masing? Kenapa tidak muncul potisos itu? Illumination. Itu jelas, saya membaca beberapa buku, itu potiso itu penting. Pak Tong khotbah tentang potiso. Kita sudah menerima apa teo apa Theopneustos waktu diilhamkan itu ya. Sekarang sudah tidak ada Theopneustos kan? Sudah wahyu tertutup, tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi. Yang perlu sekarang itu interpretasi berdasarkan penelitian hermeneutik itu kan. Tadi saya sampai tunjukkan tuh ya D.A. Carson itu ya, hati-hati dalam eksegesis. Itu kan yang dibutuhkan, tetapi waktu kita penelitian, Potiso nggak boleh. Tidak boleh. Bukan penelitian kita berdasarkan sifat daging kita. Tadi saya beri ayat firman Tuhan kan, Roma 10 ayat 10. Belum Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 12 ayat 2. Pembaruan budi toh, kalau itu nous toh, dari kata nous, akal budi. Itu penting. Memiliki pikiran Kristus. Itu Paulus semua ya, 1 Korintus. Roma 12 ayat 2, 1 Korintus. Belum lagi tadi saya sudah gambarkan. Nanti kalau kita telusuri terus cara berpikir si Rudi ini demi membela Unitarian, dia lebih membela monoisme dari Yudaisme itu. Mulai dari PL dia katakan. Dia belajar nggak sampai ke eh, antitipe itu ketika Yesus. Ya sebelum Yesus ada diutuskan Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yohanes Pembaptis bersikap kepada orang Yudaisme sampai dikatakan keturunan ular beludak. Lalu dia membela pengajaran Yudaisme yang monoteisme. Mono benar, tapi itu setengah kebenaran. Di dalam mono itu ada tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Dia nggak terima tiga pribadi. Nanti kita persoalkan itu. Ya, mengapa dia tidak terima? Bukan hanya konsep kesetaraan, terlalu banyak ya untuk kita buktikan. Nah ini, jadi ya Pak Iwan nambahkan dengan analogi ya, keliru menggunakan kacamata. Ini masalah. Terima kasih Pak Iwan. Ya, ana- iya, mari Pak Anton. Iya, betul, betul. Eh, hmm.
baru muncul. Terlalu percaya, over confidence. Fakta sejarah betul, ya, historicalnya ya, betul, betul Pak Anton. Ya, jadi kalau saya dulu orang Injili, karena saya kan I3. Berapa tahun saya di I3? Ya, BTH 4 tahun, 2 tahun setengah STH, Master of Art Christian Education, itu 2 tahun. Berapa tahun saya belajar di situ? Tapi karena saya tahu ada reform, saya juga pelajari reform. Dan kemudian saya apa, jadi member di situ. Semua buku-buku dari Momentum kan pindah di sana. Saya pelajari. Nah, jadi saya tidak fanatik Injili, benar-benar Injili. Saya juga pernah kuliah di STII, ya. Saya terbuka, saya mau mempelajari Pak Bambang Nursena, mempelajari, ya. Saya pernah ikut beberapa kali ya Pak Bambang Nursena. Kalau ada yang memang benar-benar, kita juga jangan kemudian mengapa, kalau saya gunakan istilah Pak Anton ini ya, dia berarti mengkultuskan Erastus dan ajarannya. Dia katakan kan ada di statement dia di YouTube itu, dia akan membela Pak Erastus sampai mati-matian sampai dia mati. Hah? Kamu bukan membela kebenaran firman Tuhan, malah kamu membela pribadi hamba Tuhan. Itu kan pengkultusan, nggak boleh itu. Itu keliru omonganmu. Ada di dalam YouTube, ya, yang Joni Kilapong lebih alkitabiah dari Deki Ngadas. Kan saya teliti itu, berkali-kali saya dengar, ya, karena banyak di situ penyampaian. Jadi dia mau bela Pak Erasus sampai dia mati. Loh, saya senang dengan Pak Tong, tapi saya tidak mau mengkultuskan beliau. Beliau aja marah kalau dikultuskan. Kalau ajarannya itu kebenaran, yang basisnya absolut dari Alkitab, ya kita ikuti. Kita ekstrim di situ. Bukan ekstrim ke yang penyampaian, yang pemberita, yang menginterpretasikan. Bukan. Dia manusia kok kita kultuskan. Dia mendapat anugerah untuk memiliki potiso. Sehingga cara berpikirnya valid, biblical. Jadi itu yang kita terbuka. Nikea itu valid, biblical. Dia tidak mau terima. Karena kultuskan orang yang baru muncul. Itu Pak Erasus. Itu kan lucu. Kok bisa ada statement sampai di situ membela Pak Erasus sampai mati. Dia mau mati bagi Erasus, bukan mati bagi Kristus. Kan aneh. Teliti videonya. Saya mungkin 5-6 kali saya ulang-ulang ya. Itu konsep-konsep dia, Rudy ini ya. Karena dia mengkultuskan ajaran Mungkin itu. Dan ada satu pribadinya pun. tambahan lagi, Pak. Bagaimana Pak Iwan? Ada satu tambahan lagi yang menurut saya aneh, Pak. Aha. Tadi kan mengatakan Rudi Yohanes, layar teologi mengatakan sesuatu yang valid tapi tidak soundness. Kalau Ah, ini iya saya betul. buka di Google, Pak, Ah, betul. segala sesuatu logika atau matematika, soundness itu merupakan kebenaran, sifat-sifat argumen yang sudah valid, walaupun terus premis-premisnya juga Premis. benar. Berarti kesimpulannya sesuatu yang valid itu sudah pasti soundness, Pak, dan tidak Iya betul. Dia tidak bedakan mungkin itu. tidak Saya sudah soundness. baca itu Itu betul Pak Iwan. Bagus. Saya sudah baca itu. Tapi dia kan pemikiran yang bedakan. yang aneh gitu, Pak. Betul. Dia menggunakan istilah-istilah itu. Kalau orang awam kan nggak ngerti. Kalau kita yang suka belajar, suka teliti, ya makanya saya heran kan dia buat perbedaan yang valid. Yang valid itu pasti dia soundness. Nggak mungkin nggak soundness. Tapi bagi dia bedakan. Karena di teologi nggak bisa. Yang valid itu aritmatika atau matematika. Ah ini kan lucu. Soundness itu dipakai cara yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Ini masalah benar Pak Iwan. Ini tambahan yang bagus. Saya sudah
lihat itu makanya saya permasalahkan itu kok bisa dibedakan. Ya. Hmm, betul Pak Anton, betul. Ya, itu berarti kan antroposentris. Itu yang Paulus katakan Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Ya. Jadi kita lihat memang ngeri ya. Nanti minggu depan lebih tajam lagi. Saya langsung mau loncat langsung ke apa sejarah pewahyu apa pewahyuan yang progresif itu ya. Tapi khusus tentang Tritunggal. Kita akan selidiki nama-nama itu ada yang tunggal, ada yang jamak itu akan kita lihat ya. Jamak juga kan kita harus mengerti dengan tepat. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, tapi kita tetap permasalahkan itu Unitarian ya di situ. Kita buktikan dan kemudian kita counter konsep-konsep dari Unitarian. Sangat mengerikan ya. Saya rasa sudah cukup atau mau tambah? Sudah pas jam 9. Ada, Cukup, Pak. ada Pak, sedikit. Ya, mari, mari. Eh Rudi, latar belakangnya belajar di mana? Terima kasih. Dia sekolah teologi di Pak siapa? Eras kalau tidak keliru ya saya. Dia aktif sekolah teologi di Pak Eras. Ya, jadi makanya dia bela semua yang Pak Erasus dia bela. Semua dari Pak Eras semua dibela sama beliau. Terakhir ini kan Joni Kelapong yang dibela. Jadi itu Pak Karmono. Ya, terima kasih. Oke, oke. Dia belum mengalami kelahiran baru tuh, Pak. Ini keras, keras banget nih. Kalau belum lahir ada kelahiran baru, itu berarti tidak ada Roh Kudus. Bagaimana mau potiso? Illumination nggak ada pasti. Oh ini keras banget ya. Kalau dia mungkin mendukakan Roh Kudus, tadi saya katakan ya, kalau penuh Roh Kudus maka terjadi potiso. Kalau dia mendukakan Roh Kudus, potiso nggak kerja. Roh Kudus kan didukakan, dia pasif. Yang aktif itu apa? Ya antroposentris dia. Dalam hal ini sarkinois dia. Sifat dagingnya yang muncul ketika melakukan interpretasi. Roh Termasuk, sendiri. nah itu betul. Itu. Ya, itu dia membangun bukan kebenaran Allah dalam Roma pasal 10 ya, tetapi kebenaran diri sendiri. Itu ayat 3 itu. Roh Baca. sendiri. Ya, itu. Ya. Dia tidak mengenal kebenaran. Itu ayat 2. Oke, nanti kita tambah lama ini ya, keasikan ya. Sudah lewat 3 menit. Pak Karmono tolong tutup sekalian dalam doa. Mari Pak Karmono. Oke. Terima kasih Bapak.